Dewan Juri, kami percaya bahwa sikap apatis terhadap politik ini merupakan sikap yang nggak bermoral, yang dimana ini akan membuat berbagai aspek hancur, misalnya Dewan Juri, misalnya pada aspek diri sendiri, Anda akan menghancurkan jiwa moral Anda akan menghancurkan dan melanggar norma sosial pada akhirnya dan negara Dewan Juri. Anda akan berharap bahwa politik itu maju, namun karena Anda apatis, politik ini akan mengalami kemunduran pada worst case pada akhirnya. Kami akan membuktikan kepada Anda kenapa pada dasarnya apatis terhadap politik ini merupakan sikap yang nggak bermoral melalui dua titik perdebatan. Pertama adalah apatis dapat dijustifikasi sebagai tindakan yang tidak bermoral, apakah dapat dibenarkan atau enggak, dan yang kedua adalah gimana aspek lainnya terhadap selain politik. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk kepada argumen, ada framing setup. Dewan Juri pada status quo, sikap apatis terhadap politik adalah sikap yang nggak bermoral dan melanggar norma sosial. Norma sosial pada hakikatnya adalah misalnya seperti adalah tindak tanggung jawab, atau misalnya peduli, saling menghargai dan lain-lain. Ketika mereka apatis atau misalnya cuek, acuh nggak acuh, mereka itu apatis dan mereka akan melanggar norma sosial, bukan? Mereka nggak lagi aktif, mereka nggak akan lagi rasional terhadap tugas tanggung jawab mereka sebagai warga negara Dewan Juri. Mereka nggak akan berpartisipasi lagi dalam politik. Ada dua layer kenapa sikap apatis terhadap politik ini bisa terjadi. Layer pertama adalah ketidakpercayaan terhadap sistem kepolitikan atau misalnya kekecewaan terhadap kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin terhadap kebijakan yang diambilnya. Misalnya dalam tata cara atau misalnya partai atau misalnya figurnya di politik. Misalnya adalah bagaimana rekam jejak di masa lalu seorang pemimpin tersebut, atau misalnya seperti Prabowo yang seorang mantan militer yang di era Soeharto dia adalah seorang tim mawar Dewan Juri yang teman, atau misalnya hutang yang banyak di era Jokowi, atau misalnya kasus HAM yang nggak selesai sampai sekarang di era SBY. Atau layer kedua Dewan Juri yang teman, adanya rasa sentimen dan pribadi yang lahir saat konstruksi dalam pemikiran dan waktu yang singkat ataupun lama. Dewan Juri misalnya adalah adanya ketidaksukaan Anda terhadap suatu calon karena sentimen Anda dan tidak berdasar. Hal itulah yang membuat lahirnya sikap apatis ini Dewan Juri yang terhormat. Kenapa pada akhirnya apatis politik ini nggak nunjukin moralitas Dewan Juri yang tepat? Ada 3 parameter yang akan mengukur moralitas terhadap politik yang akan menjadikan standar Dewan Juri yang tepat. Yang pertama adalah kontribusi aktif Anda sebagai warga negara. Dan yang kedua adalah melakukan pengawasan dan sistem check and balance terhadap negara. Dan yang ketiga adalah turut serta membangun sistem politik Dewan Juri yang tepat, yang dimana ini akan berimplikasi atau berdampak ke sektor lainnya, misalnya seperti politik, pendidikan, negara, masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Kenapa pada akhirnya parameter ini valid dan bisa dijadikan standar? Karena dengan parameter ini mengandung nilai dan juga masyarakat akan berkontribusi untuk mempengaruhi orang-orang di lingkungan sekitarnya pada akhirnya. Misalnya ketika Anda melanggar 3 dari parameter ini, berarti Anda nggak lagi bermoral dan Anda nggak menjalani lagi tanggung jawab Anda sebagai warga negara. Dewan Juri yang terhormat masuk kepada argumen. Yang pertama adalah justifikasi. Kenapa pada akhirnya apatis ini dapat dijustifikasi sebagai tindakan yang nggak bermoral? Sebab pertama adalah sebagai parameter. Lihat bagaimana konseptual apatis pada akhirnya, yang dimana mereka mau nggak mau, mereka itu cuek, mereka itu nggak peduli pada apapun. Apalagi misalnya apatis terhadap politik Dewan Juri, Anda nggak peduli lagi siapa akan memimpin negara, Anda nggak akan peduli bagaimana visi mereka sebagai calon pemimpin negara. Pada akhirnya Anda nggak akan berpikir lagi secara rasional bagaimana ketetapan Anda di bidang politik. Pada akhirnya Anda hanya akan mengikuti alur. Pada akhirnya ada 3 skenario pas saat Anda menjadi apatis dalam bidang politik pada akhirnya. Pertama adalah probabilitas besar untuk mempengaruhi orang-orang di lingkungan Anda. Kenapa ini pada akhirnya valid? Pertama adalah karakteristik aktor. Ketika Anda mempunyai suara yang ingin dikeluarkan, pasti Anda akan mengeluarkan hal itu. Tidak terpaku pada apakah itu kebencian, kesukaan, dan lain-lain. Misalnya adalah tweet hate speech kepada misalnya Ganjar, atau misalnya tweet hate speech kepada Partai Gerindra karena dianggap so akrab dengan masyarakat di Twitter dan lain-lain sebagainya. Atau misalnya skenario kedua adalah hak. Yang kami paham bahwa misalnya setiap orang mempunyai hak dalam politik Dewan Juri. Namun ketika Anda apatis dalam bidang politik ini Dewan Juri, Anda tidak lagi menggunakan ini secara rasional, dan ini akan berdampak pada domino efek. Pertama, yang ketiga adalah domino efek. Dewan Juri yang terhormat, seperti kemiskinan, pada akhirnya apatis ini akan menjadi struktural dan akan menjadi kebudayaan Dewan Juri. Lihat pada status quo, ketika mereka banyak yang mengeluh, lalu mereka nyalain seorang pemimpinnya karena mereka nggak suka akan kebijakannya, lalu mereka kecewa, lalu karena mereka kecewa mereka akan berubah menjadi apatis, lalu mereka akan mengeluh lagi. Lihat bagaimana siklus itu terus berputar-putar pada status quo Dewan Juri yang terhormat, sehingga tidak hanya berdampak pada moral Anda, ini juga akan berdampak pada
negara dan lingkungan atau bahkan masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Pemerintah, sadarilah pemerintah sebenarnya membutuhkan respon dari masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Kritik atau misalnya evaluasi itu dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjalani adanya transisi pembaruan politik Dewan Juri yang terhormat. Masuk kepada argumen yang kedua adalah gimana aspek lainnya selain politik. Dewan Juri melihat bagaimana aspek ini berdampak pada dunia politik Dewan Juri. Gak ada lagi namanya transisi yang baru Dewan Juri. Politik akan lebih mereka mengagung-agungkan politik yang maju, politik yang sejahtera dan lain-lain sebagainya. Namun pada akhirnya ketika mereka apatis, politik itu akan mundur pada worst case-nya Dewan Juri. Orang-orang yang bisa bernyalon atau misalnya bisa muncul di depan publik itu cuma orang-orang berprivilege atau orang berkuasa pada akhirnya. Misalnya orang yang punya uang untuk kampanye atau misalnya orang yang punya image dan lain-lain sebagainya. Atau misalnya lihat bagaimana aspek ini akan ke negara misalnya Dewan Juri. Mereka nggak ada lagi protes untuk negara, nggak ada lagi evaluasi internal terhadap negara. Mereka nggak ada pembaharuan atau misalnya transisi politik Dewan Juri. Kenapa? Karena orang-orang yang dipilih hanya dari orang pilihan, dari orang-orang yang memilih yang nggak apatis Dewan Juri. Orang-orang yang apatis mereka nggak akan memilih, mereka kan nggak akan peduli apapun, sehingga orang yang dipilih adalah orang yang dari nggak apatis dan partai yang dipilih akan itu saja misalnya Dewan Juri. Misalnya banyak partai yang sudah banyak pembaharuan transisi publik, namun karena banyak adanya orang-orang yang sudah terpaku oleh satu partai, mereka itu nggak dilirik publik Dewan Juri yang terhormat. Misalnya lihat bagaimana banyak partai yang mengusung konsep baru, misalnya adalah cendekiawan oleh PAN, atau misalnya kepemudaan oleh PSI, atau misalnya adanya representatif dari kedaerahan oleh Partai Gelora dan lain-lain. Sehingga kalau misalnya nggak ada pembaruan transisi, ini akan berdampak ke negara, yang dimana ini akan meliputi sebagai dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial, juga sama Dewan Juri. Ini nggak akan terjadi pembaruan baru, ini nggak akan ada kebijakan baru. Kenapa? Karena pada dasarnya politik itu memegang kebijakan semuanya Dewan Juri. Jadi ketika politik ini nggak ada pembaharuan, ketika orang-orang apatis, maka yang muncul di depan muka bumi ini cuma politik itu saja Dewan Juri. Nggak ada lagi pembaharuan. Makanya ini akan berdampak pada pendidikan, ekonomi, sosial dan lain-lainnya, sehingga partai ini akan mengalami kemunduran Dewan Juri dan hanya berulang pada domino efek, dan ini akan berkelanjutan pada negara dan lain-lainnya.